teknik gimana kita untuk memasang batu atau diamondnya. Batu akik tuh bisa nggak sih dijadiin jewelry gitu? Jewelry itu apa aja, kayak misalkan kerohanian, terus adat istiadat, kayak gitu. Semua kembali lagi bersama aku Audrey dan juga co-hostku Nityo di acara Ide Talks X Prodes yang akan mengupas habis tentang desain produk. Melanjutkan episode sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai peminatan yang mungkin lumayan agak jarang didengar, tapi ini menarik banget sih sebenarnya. Apalagi kalau bukan peminatan jewelry atau perhiasan. Nah, tapi kali ini kita kedatangan bintang tamu khusus import dari Korea. Bintang tamunya dari Korea, temen seangkatan kita yang udah jago banget deh di peminatan ini. Makanya kita mengundang dia nih di sini. Jadi langsung kita sapa aja nih. Ada Brili. Annyeong Brili. Annyeonghaseyo. Halo, Waalaikumsalam Brili. Waalaikumsalam. Departemen Desain Produk Industri ITS. Aku satu angkatan sama Nityo dan Audrey. Ya, betul banget. Dan kita teman sejawat di satu peminatan yang sama ya, Bri. Iya. Tapi sayangnya nggak bisa lanjut yang peminatan keduanya. Iya. Sayang banget. Gara-gara tabrakan sama DP1. Betul. Jadi makanya ditunda dulu ya untuk yang jilid 2-nya. Oke nih, Bri. Kita langsung aja kali ya ngebahas tentang peminatan kelas di Jewel. Sebenarnya Nityo ini penasaran tahu sama kelas Jewel. Dia tuh pengen ikut. Ya, aku pengen ikut sebenarnya. Aku penasaran bikin mahkota. Makanya dia pengen nanya-nanya dulu nih sama kamu, Bri. Sok atuh. Oke, mulai dari Audrey dulu deh, ntar aku mungkin bisa stimulus pertanyaan nih, kali ya nanti ya. Mungkin kita ngejelasin dulu kali ya, Bri. Kamu ngejelasin kayak awal-awal pas kita masuk kelas Jewel tuh yang dipelajarin apa sih tahapannya, terutama di Jewel 1. Karena Jewel 1 sama Jewel 2 kan beda ya, yang lumayan beda yang dipelajarin. Nah, kira-kira boleh kasih gambaran. Oke, kalau ini kan aku baru di Jewel 1 ya. Nah, di Jewel 1 itu awal-awal kita disuruh cari material atraktif, terus disuruh nge-sketsa sama rendering gitu. Kemudian habis itu kita dikasih tahu halus-halus jewelry itu apa aja, kayak misalkan kerohanian, terus adat istiadat kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu disuruh bikin buat tugas akhir semesternya ya, disuruh bikin jewelry, seperangkat jewelry, satu set maksudnya. Nah, itu sesuai sama terinspirasi dari baju. Nah, kemarin itu aku bikinnya terinspirasi dari desainer Jonathan. Nah, aku beri nama Dorothy yang kemarin itu. Sempat aku post di Snap. Bri, boleh Kak, bisa share screen nggak? Kalau bisa share screen sekalian unjukin juga nih desain. Jadi sekalian kita mau ngulik-ngulik juga nih dari desain yang udah Brili buat nih. Kita breakdown ya. Kita breakdown nih, kayak bedah portofolio ya Kak. Waduh. Tapi aku mau nanya dong, kalau misalkan batu akik tuh bisa nggak sih jadiin jewelry gitu? Bisa banget. Nah, itu tuh yang mau aku kembangin, kayak orang-orang tuh stigmanya di batu akik itu kan kayak dipakai kakek-kakek, dipakai bapak-bapak, terus mistis gitu kan ya. Nah, aku pengen mengubah itu gitu nanti ke depannya. Doain ya. Pasti bisa Brili mah. Pasti bisa. Udah dijamin bisa kalau Brili mah. Amin. Aku share screen ini. Iya, boleh. Sekalian share screen. Boleh banget share screen. Boleh banget. Pengen penasaran nih. Siapa yang nggak terbuka? Dorothy. Nah, ini tugas besar kemarin nih, Jawel tuh disuruh buat ini seperangkat dan ngambil inspirasinya tuh dari baju. Jadi kita ngembangin dari motif baju gitulah. Entah dari motif, entah dari bentuk bajunya. Pokoknya dikembangin ke dalam bentuk perhiasan. Keren banget ya sini. Dan ini latar belakangnya tuh kok apa nih, Bril? Kok bisa kayak gini? Mungkin ngambil tema apa sih? Gotik gitu apa gimana, kok bisa secanggih ini gitu loh, ambil warna hitamnya tuh?
aku ngambilnya itu dari ini sih, kayak baju Victorian style gitu ya. Ini Oh, karya Jonathan Simkai gitu. Nah, ini tuh aku desain apa karena itu ya dipakai Jennie, kan aku K-popers nih ya. Nah, dipakai Jennie nih bajunya, terus aku terinspirasi dari situ. Aku searching ini siapa ya desainernya. Kemudian ketemu si Jonathan Simkai, terus akhirnya aku buat aja gitu sketsanya. Jadinya ini Dorothy, terinspirasi dari motif lingerie karya Jonathan Simkai. Keren banget. Nah, nih Bri, yang salah satu yang aku kagum juga ya dari kamu tuh bisa banget ngerender perhiasan. Nah, boleh dong kasih tips and trik sedikit gitu. Kayak kira-kira apa sih yang jadi kayak poin dasarnya kalau misalkan kita mau ngerender suatu perhiasan gitu? Yang lebih jago nih Tio tuh kalau buat ngerender. Nggak, kok dilempar ke aku sih. Kamu Ntar lebih kalian bagus. mau. Ya, tapi bener loh, bagus banget. Soalnya itu perhiasan yang tadi tuh yang ditunjukin dipakai sama Jennie ya itu ya tadi ya. Iya, sama Iya. Jennie itu bener-bener apa ya, kayak nyaru gitu sama asli. Jadi beneran ini di render. Makanya. Ini rendernya aku kebetulan manual. Kan? Karena kemarin itu aku belum bisa Photoshop, belum bisa software 2 dimensi. Nah, aku manual nih pakai Copic sama pensil warna gitu. Nah, aku base-nya itu pasti mulai dari warna yang paling muda ke tua gitu. Habis itu shadowing sama lighting gitu. Udah selesai. Udah selesai gitu, Dre. Udah selesai tapi Gampang. keren banget. Keren banget. Ini belajarnya namanya butuh waktu lama nggak Bri buat kayak belajar bener-bener sampai akhirnya bisa ngerendering sedetail itu gitu. Apalagi manual ya, bukan pakai software gitu. Perlu banyak latihan apa gitu? Aku tuh cuma yang paling penting tuh harus punya sketsa yang bagus ya. Pokoknya itu sih. Nanti kalau misal urusan warna itu nanti kayak ngalir aja gitu. Kalian lihat aja referensi-referensi dari kayak perusahaan-perusahaan besar gitu, kayak punyanya Bulgari, punyanya Copat, punyanya Tiffany & Co gitu. Gimana sih cara mereka manufacturing jewelry-nya gitu, sketsanya. Kan itu ada ya, videonya banyak juga di YouTube tutorialnya. Nah, nanti kayak ngalir aja gitu. Oh, aku semakin tahu nih. Oh, semakin lancar. Nanti jadi kayak ngalir aja gitu. Kayak gitu. Biarkan seperti air mengalir ya. Jadi practice makes perfect ya, gitu ya. Yes. Practice. Oh, that's right. By the way, Bri, mungkin kan orang ngeliatnya kayak, paling cuma ngedesain dong nih. Mereka nggak tahu nih pas proses manufacturingnya. Kita kan juga sempat belajar ya, kayak dikit-dikit gimana sih cara nata batu. Iya nggak sih? Iya, setting itu stone. Bahasanya setting, nah beda kan bahasa gue sama bahasa Brili yang lebih jago kelihatan. Brili itu emang lebih tinggi ya. Nah itu makanya orang tuh mungkin yang mikirnya kayak paling cuma desain bentuk ya, tapi ternyata apa Bri yang kita dapatkan kemarin belajar setting. Setting stone. Jadi itu teknik gimana kita untuk memasang batu atau diamondnya gitu. Nah itu ada banyak sih, tapi yang aku kenal di Jewelry 1 itu bezel, prong, sama dancing stone itu yang terbaru gitu. Nah untuk prong itu jadi dia bentuknya kayak mahkota gitu, ada banyak kayak dicapit gini. Kemudian kalau yang bezel itu dia menutupi seluruh diamondnya seperti itu. Kemudian yang dancing stone itu dia cuma 2 dicapit gini, tapi batunya itu bisa gerak-gerak, jadi kayak bisa menari-nari gitu, makanya dinamain dancing stone. Ya, itu yang nemuin patennya itu perusahaan dari Hong Kong, namanya kalau nggak salah Croscore. Nah, jadi kalau kita mau ambil itu idenya, kita harus bayar license dulu ke mereka gitu, baru boleh make itu dancing stone-nya. Berarti ribet juga ya ternyata ya. Kita tuh
benar-benar belajar. Ada hitungannya juga kan ya, Bri? Kalau misalkan mau masang batu tuh tolakannya Waduh, skip segala banget dah, macam. skip banget dah gue kalau misalkan ada hitung-hitungannya. Terus ada Ya. jarak-jaraknya juga diperhatiin sama ukuran diamondnya. Kan ada yang 2 mili, ada yang 5 mili, beda-beda kan. Bahkan nata batu aja nggak boleh ngasal ya, Bri? Terus kalau kita mau manufacturing ke di perusahaan itu juga harus sesuai sama budget perusahaannya. Jadi nggak boleh asal desain. Benar. Nah, nih Bri, kita lanjut nih. Nih kira-kira ya, Bri, kalau dari pandangan kamu sendiri nih, prospek yang bisa kita dapat ke depannya nih, kalau misalkan kita berfokus kepada jewelry, dan mungkin gak cuma cewek doang gak sih, cowok juga bisa terjun ke dunia jewelry gitu kan. Mungkin ini informasi juga nih buat teman-teman. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana, Bri? Ya pastinya prospeknya yang pertama jadi jewelry designer ya. Bisa juga jadi freelancer. Bisa masuk ke perusahaan tertentu atau brand tertentu. Bisa juga kita menjadi entrepreneur, mendirikan brand sendiri seperti itu. Jadi penasihat juga, konsultan jewelry juga bisa. Gitu. Oke nih Bri, makasih banyak banget loh udah nyempetin waktu nih sama kita berdua nih buat ngobrol-ngobrol soal peminatan jewel langsung dari masternya gitu kan. Kapan lagi coba? Iya kan, setelah ini mungkin aku mau masuk nih jewel nih. Setelah ini. Ya. Mulai ngulik-ngulik nih. Mesen perhiasan ke Pegang Bri aja. Mesen perhiasan ke Bri, persiapan buat 5 tahun ke depan lah. Oh iya, kamu mau wedding kan? Boleh nanti aku catat nomor kamu. Iya, nanti langsung catat Brili, spesialis jewel. Oke deh, Bri. Menarik banget. Makasih banyak loh udah nyempetin waktunya. Semangat semester ini. Sampai ketemu lagi. Oke deh kalau kayak gitu teman-teman. Makasih udah nonton podcast ini. Jangan lupa selalu pantengin episode terbarunya dari Ida Talks X Prodes ini. Oke deh kalau kayak gitu, aku Audrey dan aku Nityo. Dan juga ada Brili. Kita bertiga pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Annyeong, sarange. Waalaikumsalam.